Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisaul Ajijah dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang kemunduran peradaban Islam. Kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam menjadi salah satu alasan kemunduran peradaban Islam. Peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran pada masa klasik atau pertengahan, yakni sekitar 1250 hingga 1500 Masehi. Sebelumnya, peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Misalnya, pada Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordova, serta Daulah Fatimiyah di Mesir. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan merupakan awal mula kemunduran peradaban Islam. Setelah menaklukkan Baghdad, bangsa Mongolia kembali menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Nablus, Gaza, Syria, dan wilayah lainnya. Berikut beberapa faktor penyebab mundurnya peradaban Islam. Di antaranya, yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu, kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Yang kedua, permasalahan ekonomi. Saat itu, ilmu pengetahuan lebih dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian. Sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Yang ketiga, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya dikarenakan ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris, sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Selain tiga faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam, yakni yang pertama, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada tahun 1220 hingga 1300-an juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang kedua, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Yang ketiga, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Saat itu, perdagangan Islam internasional sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan kekuatan Barat mulai muncul, sehingga para pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Setelah kemunculan kekuatan Barat, pada akhirnya muncullah gerakan pembaruan Islam. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.